Hai guys, kali ini paduannya ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Konono kani Hitori Imoto Gairu, ayah Sougo Mikadono baru saja meninggal dunia, dan sekarang dia harus menjadi pimpinan Mikadono Group, perusahaan ayahnya. Setelah menyelesaikan pelatihan untuk mengambil alih perusahaan, hanya ada satu ketentuan lain yang harus dia lakukan untuk menjadi pewaris. Dia harus mencari gadis yang dia cintai di sekolah barunya dan menikahinya saat dia lulus SMA. Sougo pindah ke akademi swasta Miryuin, dan sepertinya dia memiliki banyak gadis untuk dipilih, seperti Konosuruma, perwakilan kelas sekaligus teman baru pertamanya, Miyabi Kanagi, gadis yang angkuh tapi baik hati, Rinka Kunitachi, wakil ketua OSIS, Mei Sagara, yang mengelola kafe dan berpakaian seperti penyihir, dan Manatendo, ketua OSIS. Namun, ada komplikasi, salah satunya adalah saudara perempuan tirinya yang telah lama hilang, dan dia tidak tahu yang mana, jadi bagaimana dia bisa terlibat asmara dengan salah satu dari mereka. Hoshizura Kakaruhashi Kazuma pindah dari kota ke desa. Karena kesehatan saudara laki-lakinya Ayumu lebih lemah dari rata-rata, orang tua mereka berpikir bahwa yang terbaik bagi keluarganya adalah pindah dari kota ke lingkungan yang lebih pedesaan. Sekarang kedua bersaudara itu pergi ke Yorozuru, di mana mereka akan tinggal sampai orang tua mereka dapat menyelesaikan urusan di kota dan mengatur rumah baru mereka. Kedatangan mereka ke penginapan tidak berjalan sesuai rencana meskipun ketika mereka mengejar bis yang salah, berakhir di antah berantah. Hensuki sejauh ini, banyak anak laki-laki, terutama di masa remajanya, ingin punya pacar. Keiki Kiryu tidak terkecuali. Suatu sore yang penting, hari-harinya mendambakan seorang kekasih seakan berakhir ketika ia menerima surat cinta dari pengirim tanpa nama bersama dengan sepasang celana dalam putih. Untuk menentukan identitas pengagum rahasianya, yang Kiryu sebut sebagai Cinderella, ia melanjutkan untuk menyelidiki beberapa kandidat yang mungkin termasuk seniornya Sayuki Tohihara, adik kelasnya Yoika Koga, dan teman sekelasnya Mao Nanjou. Namun, saat Keiki berusaha untuk mengungkap siapa gadis misterius ini, dia mengetahui tentang fetis sesat yang tersembunyi di balik eksterior polos setiap kandidat. Somin sampel Kimito Kagurazaka diculik oleh Akademi Seikan sekolah elit perempuan karena dia dikira punya kelainan menyukai otot. Kimito dijadikan contoh orang biasa mereka, untuk menjadi pembelajaran bagi para murid perempuan tentang dunia luar. Diancam dengan pengebirian jika preferensi seksualnya tidak sesuai dengan asumsi sekolah. Kimito menjaga kedok untuk melindungi kejantanannya. Tetapi ada individu-individu eksentrik di setiap sudut yang mulai membuat hidup Kimito semakin sulit. Di antara mereka adalah Aika Tentu Ubashi, seorang sosial yang terbuang yang melontarkan apapun yang terlintas dalam pikiran, Hakwa Shodome, seorang jenius muda, Karen Jinryo, putri samurai yang terobsesi untuk mengalahkan Kimito, dan Reikwari Sugawa, siswa sempurna yang memiliki khayalan untuk menikahi Kimito. Bersama dengan rakyat jelata sendiri, keempat gadis ini membentuk klub biasa yang mencoba untuk mengajari para gadis lebih banyak tentang kehidupan di luar sekolah, sementara Kimito secara bertahap belajar tentang gadis-gadis aneh yang mengelilinginya. Saenai Roimeno Soda Tekata selama bertahun-tahun, melekatkan dirinya pada berbagai seri dengan cerita dan karakter yang menawan. Sekarang,
Ia ingin memiliki kesempatan untuk memberikan pengalaman yang sama kepada orang lain dengan membuat game sendiri, tetapi sayangnya, Tomoya tidak dapat melakukan tugas ini sendiri. Ia berhasil merekrut teman masa kecilnya, Ellery Spencer Sawamura, untuk mengilustrasikan dan editis sastra Utaha Kasumigaoka untuk menulis naskah novel visualnya, sementara ia menjadi sutradara. Shooter Group sekarang ada di tangan Tomoya, hanya membutuhkan inspirasi untuk mendasarkan proyeknya, dan untungnya bertemu dengan Megumi Katou yang cantik, yang kemudian dia jadikan hero di gamenya.